Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana satu energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Sepertinya satu energi tersebut sedang membutuhkan seseorang, yang dimana seseorang bisa memberikan suatu solusi atau memberikan suatu keringanan dari pemikiran yang begitu sangat kacau. Ibaratnya Wak Geng, satu energi tersebut membutuhkan bimbingan dari seseorang agar bisa
mengambil satu keputusan. The Emperor, raja di atas raja, King of the King, yang dimana raja tersebut merasa sudah putus asa. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya pihak lain kondisi yang benar-benar sedang tidak nyaman. Jangankan untuk nyaman, bertindak seakan-akan selalu disalahkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi batin kamu dan bagaimana kondisi pemikiran kamu? Serta apa yang kamu terima dari seseorang yang membuat diri kamu seakan-akan masih ingin memperjuangkan. Dari beberapa pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah membuktikan bahwasannya kondisi kamu untuk saat ini benar-benar sangat emosional. Kenapa saya mengatakan emosional? Karena diri kamu pernah memberikan suatu kepercayaan, tetapi kepercayaan kamu itu seakan-akan membalikkan kondisi kamu menjadi bersedih. Kamu pernah memberikan suatu kesabaran terhadap orang yang kamu perjuangkan, tetapi kesabaran kamu itu membuat diri kamu seakan-akan kacau. Kamu pernah memberikan suatu ketulusan terhadap orang yang kamu pertahankan, tetapi ketulusan kamu itu seakan-akan diputarbalikkan, yang dimana ketika diputarbalikkan, kamu merasa bingung dan disalahkan. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang, yang dimana kondisi kamu sedang membutuhkan seseorang agar diri kamu dibimbing untuk menciptakan satu perubahan atau mengambil satu keputusan. Saya rasa kalaupun diri saya masih mengarah terhadap kondisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini, kamu sedang berusaha untuk memakai logika kamu daripada perasaan kamu. Karena logika kamu yang bermain, karena logika kamu yang menyadarkan diri kamu daripada perasaan kamu. Perasaan kamu sudah terlalu sakit
dari kondisi di masa lalu. Perasaan kamu sudah terlalu dihianati dari masa lalu. Kenapa saya mengatakan terlalu sakit? Bagaimana mungkin tidak menyakitkan? Orang yang kamu perjuangkan adalah orang yang terlalu banyak tuntutan daripada tindakan. Orang yang kamu pertahankan terlalu banyak memberikan suatu sikap di luar dugaan kamu daripada membina hubungan kamu itu untuk menjadi nyaman. Orang yang selalu kamu berikan suatu ketulusan terlalu banyak tidak bertanggung jawab daripada mengikat diri kamu agar diri kamu mendapatkan ketenangan. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan ini menggambarkan kondisi diri kamu di masa lalu atau kondisi diri kamu untuk saat ini, atau perkataan saya itu masuk terhadap logika kamu. Saya tidak mengerti. Tetapi setidaknya kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas membuktikan diri kamu itu tidak lagi memiliki suatu kestabilan ataupun suatu ketenangan dari orang yang pernah kamu percayai. The Emperor, Wageng. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, mungkin dia masih memantau diri kamu. Dan mungkin manusia ini dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan mungkin manusia ini sedang berusaha untuk memberikan suatu pesan terhadap diri kamu, yang dimana pesan tersebut bukan membuktikan manusia itu bahagia, tetapi merasa sakit-sakitan. Saya mengakui manusia ini terlalu egois terhadap diri kamu ketika bersama dengan diri kamu. Tetapi sifat keegoisan dia tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiganya. Yang seakan-akan pihak ketiganya membuat ini manusia seperti budak. Budak untuk memberikan suatu kesempurnaan, budak untuk memberikan suatu materi, sehingga kondisi diri dia benar-benar berpikir, apa yang harus saya lakukan sehingga diri saya keluar dari zona ini. Ada pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, karena memang kondisi diri dia sedang terbelenggu. Itu dia, Wak, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini adalah kartu yang berunsurkan air, yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya rasa keluarnya kartu The Moon ini seperti memberikan suatu gambaran manusia itu sedang ketakutan. Manusia itu seperti orang yang benar-benar dalam kondisi bahaya. Manusia itu seperti orang yang tidak memiliki tujuan, tetapi dari kondisi batin sadar apa yang harus dilakukan. Antara batin dengan pemikiran saling bertolak belakang. Pemikiran tidak jernih, kondisi batin ingin lepas, yang seakan-akan kondisi batin itu memberikan suatu koneksi bahwasannya saya terikat dari unsur mistis. The Moon, permainan yang dimainkan oleh seseorang
agar manusia ini tidak bisa kemana-mana. Berarti dengan kategori, Wak Geng, pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu melalui pergerakan alam semesta, pesan itu letaknya di dalam kartu The Moon. Pesan yang seakan-akan meminta doa terhadap diri kamu agar manusia ini lepas dari permainan mistis. Saya tidak bisa memastikan siapa orang yang mempergunakan mistis tersebut. Karena baru 2 kartu yang saya pakai, yang baru saya buka. Kalau saya berbicara mengenai pihak ketiganya, mungkin bisa saja. Masih kata mungkin. Itu dia, Wak Geng. Ini manusia meminta doa terhadap diri kamu agar manusia ini bisa lepas dari permainan seseorang. Karena saya mengakui kondisi diri dia sedang bahaya. Sedang bahaya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ace of Swords. Di mana kemunculan kartu Ace of Swords ini satu pedang yang dipegang oleh satu tangan, yang seakan-akan pedang ini memberikan gambaran terhadap diri dia sedang frustasi. Frustasi yang tidak tahu harus berbuat apa, seperti orang yang terjebak, seperti orang yang membutuhkan seseorang untuk memberikan suatu jalan keluar agar manusia ini keluar. As, kartu pedang, yang seakan-akan pedang itu tidak membuat diri dia mendapatkan suatu kemajuan, tetapi mendapatkan yang namanya tekanan. Keluarnya kartu The Moon membuat kepalaku jadi pusing. Keluarnya kartu The Moon membuat energi yang kumiliki jadi tersedot habis. Ku coba untuk menerobos secara dalam. Memang pergerakan energi manusia itu sedang dikendalikan. Pusing, tiba-tiba kepalaku, perutku pun jadi mual. Mual jadinya, Wak Geng. Atau jangan-jangan ini manusia hobi untuk bermain mistis atau bagaimana, aku pun gak tahu, Wak Geng. Orang yang bersama dengan diri dia seakan-akan tidak menginginkan manusia ini bisa berkembang. Sekalipun menginginkan suatu perkembangan, yaitu diinginkan oleh pihak ketiga agar manusia ini tidak bisa. Ibarat dirantai, digenggam. Makanya saya selalu mengatakan pihak ketiga itu adalah bangsat. Kenapa? Karena kalau tidak permainan mistis, ya permainan yang lain. Jadi mau muntah, aku mual aku gara-gara kartu The Moon ini keluar. Mau muntah aku jadinya. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Kartu yang dimana mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Keluarnya kartu The Lovers ini seakan-akan hubungan yang dia jalankan bersama pihak ketiga, saya rasa itu hanya bersifat kemanipulatifan. Saya rasa hubungan itu hanya bersifat materi. Saya rasa hubungan itu hanya bersifat gairah seks. Dan saya rasa seseorang yang saya kategorikan tadi yang bermainkan mistis itu adalah pihak ketiga.
sekalipun di luar dari pihak ketiga, karena memang ada seseorang yang tidak menyukai ini manusia. The lovers. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, mungkin ketika saya mengatakan diri kamu membutuhkan seseorang untuk membimbing diri kamu menciptakan suatu perubahan, awal mulanya permasalahan itu timbul akibat hadirnya pihak ketiga. Pihak ketiga yang membuat kehidupan kamu penuh dengan pertengkaran dari orang yang kamu prioritaskan. Pihak ketiga hadir secara tidak langsung di dalam hubungan kamu, sehingga membuat diri kamu merasa kehidupan kamu di luar dari dugaan kamu. Pihak ketiga yang mempengaruhi manusia itu seakan-akan tidak memberikan suatu tanggung jawab terhadap diri kamu. Lagi-lagi, biadab pihak ketiga. Saya tidak menghakimi pihak ketiga dan saya tidak menyalahkan pihak ketiga. Tetapi permainan itu diciptakan dari seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu, tetapi seseorang tersebut seakan-akan menginginkan diri kamu untuk mendoakan diri dia agar diri dia lepas dari sisi gelap orang ketiganya, karena orang ketiganya memainkan mistis. Sesak napas aku, sesak napas. Kenapalah harus keluar kartu demun ini? Kalau tadi tidak keluar kartu demun ini, mungkin energiku tidak tersedot habis. Mungkin aku tidak akan mengatakan kata biadab terhadap pihak ketiga. Tetapi ya keluar kartu demun. Biadab ketemu biadab, ujung-ujungnya satu biadab meminta didoakan agar bisa keluar dari unsur mistis. What the fuck? Ya seharusnya dia harus bisa merasakan lah. Dia harus merasakan, dia kok yang menciptakan, dia kok yang memulai. Masa ketika dikendalikan oleh orang lain melalui mistis dia minta didoakan? Sadar ya kan Wak Geng? Jadi cakap sendiri aku, jadi berbicara sendiri seperti orang gila aku. Itulah sudah dibawa alam sadarku. Energi yang ada di dalam tubuhku, orang yang ada di dalam tubuhku seakan-akan memberontak, ingin menerobos manusia pihak ketiga ini, seakan-akan akunya yang gak mampu nanti. Memakan durasi dan sepertinya nanti kamu beranggapan aku terlalu lebay, padahal memang iya kenyataan. Dan apa yang saya katakan tadi mungkin kamu menyadarinya sendiri. Kenapa pasangan kamu tiba-tiba berubah total? Kenapa pasangan kamu tiba-tiba meninggalkan diri kamu tanpa ada kejelasan ketika manusia itu mengenal seseorang? Jelas seseorang sudah bermain mistis. Yaudahlah Wak Geng ya, itu urusan dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Swords. Terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi seakan-akan membuktikan manusia ini seperti dipaksa untuk mengikuti seluruh permintaan pihak ketiga. Seperti orang yang mengharuskan diri dia memberikan materi, tetapi kondisi batin dia sudah sadar, saya dimanfaatkan, kenapa saya masih terjebak? Saya dibodoh-bodohi, tetapi saya kenapa masih terjebak? Itu dia wajar. Eight of Swords. Seperti orang yang ketakutan untuk keluar dari pihak ketiga. Seperti orang yang benar-benar merasa kekhawatiran yang tingkat dewa. Ya namanya juga mistis, secara otomatis ya ketakutan lah. Itu dewa geng. Dipaksa seperti babu, budak. Enak saja lo bisa keluar. Lo kan sudah di genggaman gue. Lo harus memberikan kesempurnaan terhadap gue. Ya gue harus mendapatkan itu.
Itulah pemikiran pihak ketiga. Saya tidak menyudutkan pihak ketiga dan saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi itulah kenyataan. Kenyataan kamu yang merasakan. Ya, kita lanjut kartu terakhir. The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya hanya mengambil satu arti saja. Kecerobohan yang pernah dia buat demi meninggalkan diri kamu dan memprioritaskan pihak ketiga, membuat diri dia berada di dalam kondisi kebodohan, yang dimana kondisi kebodohan tersebut dia tidak mampu untuk berpikir seperti apa yang harus dia lakukan. Yang ingin dia lakukan cuma satu, menyampaikan satu pesan terhadap alam semesta, agar alam semesta menyampaikan terhadap diri kamu, agar diri kamu bisa mendoakan manusia itu keluar dari sisi gelap yang dimainkan oleh pihak ketiga. Oke Wagen, hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap diri kamu ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.